Sebelumnya mari kita kenali dulu profil dari tokoh-tokoh yang akan aku ceritakan di sini. Yang pertama, Melati. Dia adalah seorang wanita yang tidak punya perasaan dan hati nurani. Karena sesama wanita dia tega merebut suamiku. Memang Melati itu cantik dan menarik, tetapi kenapa kecantikannya itu hanya bisa dia gunakan untuk merebut suami orang? Kok tidak mampu mencari yang masih single? Nanti kita akan tahu. Yang kedua, Herlambang. Dia adalah seorang pria yang dulunya mengejar-ngejar aku untuk dinikahinya. Akan tetapi sungguh tidak aku sangka, kalau setelah suamiku semakin berhasil dalam pekerjaannya, suamiku malahan berpikir untuk meninggalkanku, demi seorang wanita yang bernama Melati itu. Ketiga, Pak Jamil. Dia adalah ayah dari Melati, yang nantinya akan semakin membuat cerita ini semakin seru. Apalagi setelah aku membuat janji bertemu dengannya. Dan yang keempat, Larasati, aku. Bukankah aku juga cantik? Tidak kalah cantik dari Melati, tapi ya itulah. Rumput tetangga memang lebih hijau. Sehingga suamiku lebih memilih Melati yang masih asli, daripada aku yang telah berhasil dia rusak. Oke, mari kita simak saja cerita selengkapnya dan serunya seperti apa. Namaku Larasati. Kalau kalian melihatku dari luar, mungkin bakal mikir, wah, hidupku pasti bahagia. Karena aku punya suami yang ganteng, pekerjaan tetap sebagai desainer interior, dan rumah nyaman yang sering jadi iri tetanggaku. Tapi kenyataannya, nggak semua yang kelihatan sempurna itu benar-benar seperti yang kalian bayangin. Seperti pagi itu, Herlambang, suamiku, sudah keluar rumah tanpa sarapan terlebih dulu. Cuman bawa roti panggang di tangan. Aku cuman bisa bengong, melihat piring di meja makan yang enggak disentuh sama sekali. Aku ada meeting pagi-pagi, ujarnya sambil buka pintu, tanpa kasih ciuman di kening seperti hari-hari sebelumnya. Meeting pagi-pagi banget, gumamku dalam hati, tetapi dengan cepat aku menepis pikiran aneh-anehku. Oke, Larasati, jangan mikir yang aneh-aneh, bisiku dalam hati. Tapi entah kenapa, aku seperti merasakan sebuah firasat yang tidak beres. Apalagi semalam aku juga sudah mulai curiga. Waktu itu aku lagi di kamar, ngerapiin lemari, pas tiba-tiba dengar suara Herlambang di ruang kerja. Biasanya dia nggak bakal telepon orang selarut itu. Jadi aku iseng jalan pelan-pelan ke arah pintu ruang kerjanya itu, dan terdengarlah olehku. Sayang, aku bakal usahain bisa ketemu minggu depan. Aku juga kangen, ujar suamiku di dalam telepon itu. Spontan saja langkahku, berhenti, nafasku sempat tertahan. Sayang, aku sempat tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan suamiku itu. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin saja aku salah dengar. Mungkin dia lagi ngobrol sama klien. Tapi kenapa nada suaranya nggak pernah kayak gitu kalau ngomong sama aku? Belakangan ini. Pas aku balik ke kamar, suamiku sudah selesai telepon. Aku bertanya, barusan ngobrol sama siapa, Mas? Dia cuma tersenyum tipis, Raya berkata. Rekan kerja lagi stres soal proyek. Selanjutnya suamiku bergerak mendekatiku dan nyium keningku sekilas. Sebelum akhirnya dia masuk ke kamar mandi. Sumpah, aku pengen percaya pada suamiku. Tapi kata-katanya tadi saat ditelepon bikin hatiku tidak tenang. Beberapa hari terakhir, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh pada suamiku. Karena suamiku sekarang sering banget pegang ponsel, terkadang ketawa sendiri, atau tiba-tiba keluar rumah malam-malam. Kalau aku duduk di sebelahnya, dia langsung kunci layar ponselnya. Sekarang pakai kode baru ya? Tanyaku santai, untuk sekedar berpura-pura nggak peduli. Biar aman saja. Sahutnya singkat, tanpa melihat ke arahku. Aku hanya tersenyum kecil, padahal hatiku rasanya remuk. Sore itu, aku lagi beresin ruang kerja suamiku. Biasanya aku cuma bersihin seadanya saja. Tapi entah kenapa hari ini, tanganku kok pengen banget ngecek laci mejanya. Dan di sanalah aku menemukan strok dari restoran mahal. Tanggal di strok itu yang bikin aku berhenti bernafas sejenak. Itu hari Jumat minggu lalu. Hari di mana suamiku bilang kalau sedang lembur di kantor. Aku terdiam dan duduk di kursi kerjanya, sambil merakan dadaku yang makin sesak.
Tapi aku nggak bakal nangis di sini. Aku lipat kembali struk itu, aku masukin ke saku, dan berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Kalau aku langsung ngomong sama suamiku, dia pasti bakal kasih alasan, baru yang bikin aku tambah bingung. Jadi, aku pilih menunggu. Malamnya, pas suamiku sudah tidur, aku mencoba membuka ponselnya. Tapi kode yang dulu selalu sama sekarang sudah diganti. Aku cuma bisa ngeliatin ponsel itu dengan tersenyum kecil. Dalam hatiku aku pun berpikir kalau suamiku beneran berniat banget untuk menutupi suatu rahasia. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut sambil berpura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, aku tahu kalau ini baru permulaan. Kalian tahu nggak? Aku sering banget dibilang istri idaman sama teman-temanku selama ini. Larasati, kamu tuh sabar banget. Kalau aku jadi kamu, pasti udah ngomel-ngomel tiap hari. Itulah ucapa Sarah sahabatku yang super belak-belakan pada suatu hari. Tapi ya gimana lagi? Aku selalu percaya kalau peran seorang istri itu memang menjaga rumah tangga agar tetap utuh. Walaupun di dalam hati rasanya pengen banget menjerit sekeras-kerasnya. Setidaknya, itulah yang aku coba lakukan selama ini. Seperti pagi ini, aku bangun lebih awal buat nyiapin sarapan. Omelet kesukaan suamiku sudah tersaji di meja, serta jus jeruk segar. Pas aku taruh piringnya, aku sempat melihat dia sedang buka ponselnya, dengan senyum-senyum sambil ngetik sesuatu. "Hari ini kamu pulang malam lagi, Mas?" Tanyaku sambil duduk di depannya. Dia hanya angkat bahunya, dan tanpa melihat ke arahku. "Iya, ada rapat sampai malam." Sahutnya seperti yang tanpa punya dosa. Aku cuman mengangguk. Nggak ada gunanya juga aku nanya lebih jauh. Yang penting, aku tetap tersenyum seolah-olah aku nggak tahu apa-apa. Siang itu, aku pergi ke sebuah mall untuk mencari barang dekorasi rumah klien. Mall itu lumayan ramai, tapi aku suka suasananya. Rasanya lebih tenang dibanding di rumahku sendiri. Pas lagi muter-muter di bagian kaca hias, aku melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya hitam panjang digerai, dan penampilannya rapi banget. Dia kelihatan lagi sibuk pilih-pilih cermin besar sambil sesekali ngobrol sama staf toko. Aku nggak tahu kenapa, tapi perasaan aneh tiba-tiba muncul. Langkahku terhenti, dan aku memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Wajah itu aku kenal. Melati. Setahuku dialah selingkuhan suamiku selama ini. Saat itu aku nggak tahu harus apa. Tanganku gemetar, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku maju, perlahan. Seolah-olah dia cuma orang asing bagiku. "Maaf, Mbak. Bisa bantuin aku lihat cermin itu? Aku nggak bisa nentuin ukurannya." Ujarku sambil menunjuk ke cermin besar yang dia pegang. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Senyumnya manis, tapi tatapan matanya tajam. "Oh, tentu. Ini cermin yang sangat bagus, cocok banget buat ruang tamu kalau menurut saya," ujarnya. Aku mengangguk, berpura-pura mikir. "Makasih sarannya. Kamu kerja di sini?" Tanyaku basa-basi. Melati tertawa kecil dan berkata, "Enggak, aku cuman lagi bantuin teman yang lagi cari barang dekorasi. Aku Melati, by the way." Aku balas tersenyum dan memperkenalkan diri. "Larasati, nice to meet you." Selanjutnya tangan kami berjabat, tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah dia tahu siapa aku sebenarnya? Kalau aku adalah istri dari seorang pria yang sedang dia dekati. Sepanjang perjalanan pulang dari mall itu, pikiranku penuh dengan berbagai skenario. Melati kelihatannya terlalu tenang untuk seseorang yang mungkin tahu kalau dia sedang berhadapan dengan istri pria yang dia pacari. Setelah aku tiba di rumah, selanjutnya aku meletakkan tas belanjaanku di sofa dan melihat ke ruang makan yang sunyi. Omelet yang aku buat pagi tadi masih ada di meja, dingin dan tak tersentuh. Aku tertawa kecil. Ironis ya, aku tetap berusaha jadi istri yang sempurna, tapi nyatanya, aku cuma boneka di dalam permainan ini. Suatu hari aku duduk di kafe kecil favoritku,
memandangi cangkir kopi yang sudah hampir kosong. Sarah duduk di depanku, rambutnya yang ikal tergerai sempurna, matanya yang penuh rasa ingin tahu pun bertanya. "Larasati," ucapnya memecah keheningan. "Kamu kenapa sih? Aku sudah lama melihat ada yang berbeda sama kamu. Coba ceritain, jangan dipendam terus," ucapnya mendesakku. Aku cuma menanggapinya dengan tersenyum tipis. Aku mencoba menyembunyikan kekosongan yang semakin besar di dalam hatiku. "Enggak apa-apa, Sarah. Semua baik-baik saja kok," ujarku. Dia enggak langsung percaya dengan ucapanku itu. "Larasati, aku sahabat kamu. Aku tahu pasti ada yang enggak beres. Kalau memang ada yang ganggu kamu, kamu harus cerita sama aku," sahut Sarah dengan muka serius. Aku menghela nafas panjang, menatap cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Gimana aku bisa cerita kalau aku harus bilang padanya bahwa suamiku selingkuh? Apa Sarah bakal paham kalau aku ceritakan tentang Melati, tentang perasaan hancur yang aku rasakan setiap kali melihat suamiku lebih memilih Melati? Apa Sarah bakal mengerti? Tapi Sarah sahabatku yang selalu ada, yang nggak pernah nanya lebih dalam, dan selalu ada untuk ngasih nasihat yang bikin tenang hatiku. "Sarah," ucapku mulai ngomong, pelan, suaraku serak. "Herlambang, dia ada hubungan sama orang lain." Mendengar ucapanku itu, Sarah terdiam. Matanya terbuka lebar, dan bibirnya sedikit terkatup. "Larasati, kamu nggak serius kan?" sahutnya. Aku mengangguk pelan. "Serius, aku sudah tahu lama, tapi aku cuma diam saja." Sarah menatapku dalam diam, dan aku bisa melihat kekhawatirannya. "Tapi Larasati, kenapa kamu cuma diam saja? Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini," ucap Sarah seraya mengguncang-guncangkan tanganku yang ada di atas meja. Aku tarik nafasku, menunduk, dan kembali berkata, "Aku tahu, Sarah. Tapi kalau aku mulai bertindak, kalau aku mulai melawan, aku cuma bakal nyakitin diriku sendiri. Aku nggak siap kalau semuanya hancur." Sarah terdiam lagi, mungkin sedang berpikir, sebelum akhirnya kembali berkata, "Tapi Larasati, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu berhak bahagia. Kalau Herlambang nggak bisa bikin kamu bahagia, kamu harus bisa berdiri sendiri. Kamu harus tegas. Jangan biarkan dia terus-terusan mempermainkanmu," ucap Sarah seperti yang ikut kesal dengan permainan suamiku. Aku terdiam. Kata-kata Sarah semakin nyampe ke hati. Tapi ada rasa takut yang terus mengikatku. Aku tahu dia benar. Tapi kenapa rasanya sangat berat untuk melepaskan semuanya? Di luar, hujan mulai turun, menambah suasana hatiku yang mendung. "Makasih, Sarah," ujarku pelan, sambil menyentuh tangannya. "Aku butuh waktu," ucapku. Sarah cuma tersenyum penuh pengertian. "Aku akan selalu ada buat kamu, Larasati. Jangan biarkan apapun merusak kebahagiaan kamu," sahutnya memberikan kekuatan moral untukku. Aku cuma mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu, meski Sarah mendorongku untuk bertindak, ada hal yang lebih besar yang harus aku pikirkan. Kalau aku salah langkah, aku bisa kehilangan semuanya. Malam itu, setelah pulang dari kafe, aku melihat suamiku sedang duduk di ruang kerjanya. Dia lagi sibuk banget dengan laptopnya. Nggak ada waktu lagi buat menyentuhku. Seperti biasanya, dia lebih asik dengan dunia kerjanya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Aku melihatinya lebih lama. Aku mencoba mencari tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Dia tampak memandangi layar laptopnya, dan tiba-tiba matanya menatapku, seolah-olah aku sudah berubah. "Larasati," ujarnya suaranya agak kaku. "Kamu kenapa? Kamu kok seperti yang semakin jauh sama aku sih?" Lanjutnya, aku nyengir tipis, dan berpura-pura nggak peduli. "Mungkin aku cuman capek. Lagian kamu juga semakin sibuk belakangan ini," sahutku. Suamiku menghela nafas. "Aku cuman nggak mau kamu merasa kekurangan apa-apa,"
Aku kerja keras buat kita, Larasati, ucapnya. Aku menatapnya dan mengingat kata-katanya barusan. Dia bisa ngomong seperti itu seolah-olah dia nggak tahu kenapa aku berubah, padahal dia tahu. Sebenarnya dia tahu kenapa aku nggak lagi kayak dulu. Tapi dia cuma berharap aku nggak sadar. Berharap aku terus hidup dalam kebohongan yang dia buat. Tapi sekarang, aku tahu harus berhati-hati. Kalau aku terlalu terbuka, dia bakal memanipulasiku lagi. Suamiku sudah tahu cara bikin aku merasa bersalah atas perubahan sikapku. Dan itu yang bikin aku semakin bingung. Jadi, aku cuma nyengir pelan. Aku selama ini merasa nggak kekurangan apa-apa, kok Mas. Semua baik-baik saja. Ucapku seraya aku pamit undur diri. Akhirnya malam itu, lagi-lagi aku tidak mendapatkan jatah betin dari suamiku. Keesokan paginya, aku melangkah masuk ke kantor dengan perasaan campur aduk. Biasanya hari Senin adalah hari yang cukup sibuk, tapi hari ini rasanya lain. Mungkin karena kemarin aku sempat ketemu Melati secara nggak sengaja, dan aku masih nggak bisa lupa senyumnya yang terlalu manis itu. Melati, siapa yang nggak tahu dia? Seorang sekretaris yang selalu terlihat sempurna di mata orang, apalagi di depan bos-bos besar di kantor. Nggak salah kalau Herlambang, suamiku, lebih memilih dia daripada aku, istrinya. Karena di mata dunia, Melati itu sempurna. Aku mencoba fokus sama pekerjaan, tapi tak lama setelah aku buka laptop, aku dikejutkan dengan pesan masuk di handphoneku. Nomor yang enggak dikenal. Aku buka, dan ternyata pesan dari Melati. Larasati, kamu ada waktu siang? Ini. Aku butuh bantuan kamu untuk beberapa desain ruang kantor baru. Bisa ketemu. Aku kaget, tapi langsung teringat kalau Melati bekerja di perusahaan yang sama dengan Herlambang. Mungkin dia butuh bantuan, atau mungkin dia lagi cari cara buat semakin mendekati suamiku. Tapi entah kenapa, aku merasa kalau aku harus menghadapinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Apalagi yang harus aku sembunyikan? Jadi aku jawab saja, tentu, aku ada waktu. Jam berapa? Balasku. Tengah hari aku keluar untuk ketemu Melati di kafe dekat kantor. Rasanya jantungku berdegup kencang, seperti ada yang mengawasi setiap gerakanku. Melati sudah ada di meja, duduk, dengan gaya santai yang seolah-olah dia nggak sedang merencanakan apa-apa. Dia bahkan tersenyum ramah begitu aku datang. Larasati, makasih ya sudah datang. Aku cuma butuh beberapa ide untuk desain ruangan. Kamu kan desainer interior yang keren, jadi pasti bisa bantu aku. Ucapnya sambil membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa gambar. Aku tersenyum, mencoba bersikap profesional. Tentu, nggak masalah. Apa yang ingin kamu ubah? Tanyaku mencoba setenang mungkin. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam cara Melati berbicara. Terlalu santai, terlalu ramah. Seolah-olah dia ingin memancingku, mencari reaksiku. Sambil menunjuk layar laptopnya, Melati mulai bercerita. Aku lagi mikir buat desain kantor yang bisa menggambarkan lebih banyak tentang kita. Mungkin ada elemen yang lebih personal. Ucapnya. Personal. Aku bertanya. Mencoba nggak terlalu curiga. Iya, maksudku, kamu pasti ngerti kan kalau desain itu tentang siapa yang ada di baliknya. Tentang karakter, dan tentang apa yang kita inginkan. Sahutnya sambil tersenyum, namun ada sorot mata yang agak tajam. Aku mulai merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres. Melati terus berbicara tentang desain, seolah-olah itu adalah satu-satunya alasan dia menghubungiku. Tapi setiap kali dia ngomong tentang elemen personal, rasanya dia lagi berusaha menggali sesuatu dariku. Aku nggak bodoh. Aku tahu kalau ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ada sebuah pesan tersembunyi yang coba dia sampaikan. Melati terus terang-terangan mengubah topik. Kamu tahu kan kalau Herlambang lagi sibuk. Aku sering banget bantuin dia kalau ada hal-hal yang dia perlukan. Kayaknya aku dan Herlambang sudah cukup dekat ya. Ucap Sarah. Aku menahan nafasku sejenak, berusaha menstabilkan hatiku yang berdebar.
Oh, jadi kalian sering bekerja bareng ya? Tanyaku pura-pura nanya. Ya, cukup sering. Tapi kan, kita sudah mulai sering ngobrol lebih pribadi juga. Jawab Melati tanpa sadar. Menambahkan kalimat yang cukup mengejutkanku. Aku rasa kita sudah cukup dekat untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar, seperti masa depan. Lanjutnya. Mendengar itu aku hanya tersenyum tipis. Masa depan? Tanyaku yang ditanggapi Melati dengan mengangguk penuh percaya diri. Ya, masa depan. Kita punya visi yang sama untuk kantor ini, dan untuk hal lainnya juga. Mendengar penjelasan Melati yang semakin mengarah, aku pun terdiam sejenak, mencoba mencerna semuanya. Rasanya seperti ada yang mau dia ungkapkan, tapi dia belum berani bilang secara langsung. Tapi tanpa sadar, dia baru saja memberikan petunjuk yang sangat jelas. Aku tahu persis apa yang dia maksud. Melati lagi merencanakan sesuatu, dan itu jelas bukan sekadar soal pekerjaan. Tapi aku cuma bisa diam dan mendengarkan, karena meskipun aku tahu apa yang sedang terjadi, aku belum siap untuk bertindak. Ada waktunya untuk bergerak, dan aku tahu itu bukan sekarang. Menarik, sekali itu. Ujarku seraya tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Sahut Melati seraya tersenyum kembali. Sepertinya dia merasa telah memenangkan sesuatu. Padahal aku tahu, yang sebenarnya sedang dimenangkan adalah dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku nggak tahu kenapa. Tapi belakangan ini aku merasa seperti hidup di dunia yang penuh kebohongan. Semua yang pernah aku percayai, semua yang pernah aku anggap benar, sekarang terasa jauh banget dari kenyataan. Dan kali ini, aku benar-benar nggak bisa berpura-pura lagi. Hari itu, aku cuma ingin menghabiskan waktu seperti biasanya, beresin beberapa pekerjaan rumah, dan sepertinya suamiku juga lagi sibuk dengan urusan kerjaannya. Aku berharap hari itu bisa jadi hari yang tenang tanpa drama. Tapi seperti biasanya, takdir punya rencananya sendiri. Saat aku masuk ke ruang kerja suamiku untuk mengambil beberapa berkas, aku melihatnya sedang berbicara di telepon. Dari posisinya, aku nggak bisa dengar apa yang dia katakan. Tapi ada satu hal yang nggak bisa aku hilangkan dari pandanganku. Melati, dia ada di layar ponsel suamiku. Dia sedang mengirim pesan yang dibaca suamiku dengan serius. Aku nggak langsung pergi. Aku berdiri di sana, di depan meja kerjanya, dan memandangi layar ponselnya. Wajah suamiku terlihat serius, terlihat jauh dari sikap santai yang biasanya dia tunjukkan padaku. Mungkin dia merasa aku nggak tahu apa yang sedang dia lakukan, atau dia pikir aku bakal diam seperti biasanya. Tetapi kali ini, aku nggak bisa diam. Setiap kata, setiap gerakan mereka, makin jelas terlihat. Aku melihat suamiku membaca pesan yang pasti dari Melati, dan saat dia membalas, aku tahu pasti kalau itu bukan tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalitas di sana. Aku bisa melihat dia tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Senyum yang lebih dari sekadar ramah, senyum yang penuh rahasia. Aku mundur perlahan, meninggalkan ruang kerja suamiku tanpa membuat suara. Aku nggak mau dia tahu kalau aku sudah melihat semua itu. Aku tahu dia pasti akan menyembunyikan semuanya dariku seperti biasanya. Tapi kali ini, aku nggak bisa begitu saja diam dan membiarkan semuanya berjalan seperti yang dia inginkan. Setelah aku keluar dari ruang kerjanya, aku memutuskan untuk pergi ke taman di belakang rumah, tempat yang sering aku datangi untuk mencari adon ketenangan. Di sana, aku duduk di bangku, berusaha mencerna apa yang baru saja aku lihat. Rasanya dunia ini berputar terlalu cepat, dan aku merasa seperti sudah kehilangan kendali. Tapi yang lebih mengganggu pikiranku adalah sebuah kenyataan bahwa suamiku sepertinya akan berencana mengajukan cerai. Aku bisa merasakan itu. Aku bisa merasakannya dalam setiap kata yang dia ucapkan belakangan ini. Dia mencoba untuk terlihat seperti pria yang sangat sibuk, yang terlalu tertekan dengan pekerjaannya. Tapi di balik itu semua,
Aku tahu apa yang sedang dia rencanakan. Tak lama kemudian, aku teringat percakapan kami beberapa hari yang lalu, di mana suamiku pernah bilang, "Larasati, kita perlu ngobrol serius. Mungkin kita butuh ruang untuk berpikir." Mungkin saat mendengar ucapannya itu, aku terlalu naif untuk tidak menyadari artinya. Mungkin aku terlalu terjebak dalam rutinitas rumah, tangga yang tampaknya biasa-biasa saja. Tapi saat itu, aku sadar satu hal. Suamiku sudah membuat keputusan, dan keputusan itu bukan untuk keutuhan rumah tanggaku dengannya. Kepalaku terasa berat. Hatiku sudah penuh dengan kebingungan. Bagaimana bisa aku bertahan di sini, dalam rumah yang kini terasa seperti penjara? Bagaimana bisa aku melihat suamiku yang dulu sangat aku cintai, kini berubah menjadi seseorang yang bahkan tak bisa aku kenali lagi? Ketika aku melangkah kembali ke dalam rumah, suamiku sudah duduk di sofa, tampaknya sedang menungguku. Seperti biasanya, dia terlihat tenang, tetapi entah kenapa, rasanya aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Larasati, ada yang perlu kita bicarakan," ujarnya dengan nada suara yang rendah. Spontan, aku berhenti sejenak di depan pintu ruang tamu. Aku menatapnya. "Apa itu, Mas?" sahutku. Dia menatapku lalu menghela nafasnya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku rasa ini sudah waktunya, ucapnya. Aku menahan nafasku, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Apa sebenarnya yang sudah suamiku rencanakan? Lain kali saja kita bisa ngobrol lagi. Lanjutnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata itu. Aku menelan ludah. Perasaan aneh tiba-tiba menghantuiku. Jelas sekali kalau suamiku sudah membuat sebuah keputusan, dan itu bukan untuk keutuhan rumah tangga denganku. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Karena, meskipun dia sudah siap untuk mengakhiri semuanya, aku belum selesai dengan cerita ini. Hari-hari belakangan ini semakin menambah beban pikiranku. Suamiku semakin jauh, semakin sibuk dengan dirinya sendiri, dan Melati semakin terang-terangan mendekatinya. Terkadang, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tapi aku nggak bisa membiarkan diriku terpuruk. Kalau ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, itu adalah aku harus siap untuk bergerak, untuk merencanakan langkah berikutnya. Setiap malam, setelah suamiku tidur dan rumah jadi sepi, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang akan membantuku mendapatkan kembali kendali atas semuanya. Aku nggak akan membiarkan Melati menang begitu saja. Dia mungkin berpikir, kalau dia sudah mengalahkan aku, tapi dia salah besar. Sarah, sahabatku, adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian besar dari apa yang aku alami. Dia selalu mendukung aku, memberikan semangat ketika aku merasa hampir putus asa. Dan kali ini, aku sangat butuh bantuannya. Segera saja aku menelponnya. "Sarah, aku nggak bisa cuma berdiam diri. Aku nggak bisa terus-terusan jadi orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Aku harus lakukan sesuatu," kataku pada Sarah lewat telepon malam itu. "Ya, akhirnya kamu sadar juga, Larasati. Kalau kamu terus-terusan begini, bukan hanya suamimu yang bakal pergi, tapi juga dirimu sendiri. Kamu nggak bisa biarkan dia jalan terus sama Melati," jawab Sarah dengan nada serius. Aku tahu dia benar. Aku nggak bisa biarkan diriku hancur begitu saja. Aku harus bangkit dan membuat semuanya berakhir dengan cara yang aku pilih, bukan yang dipilih suamiku atau Melati. "Jadi, apa rencanamu?" tanya Sarah penasaran. Aku diam sejenak, berpikir keras. Aku sudah menyusun rencana dalam kepalaku, tapi aku belum siap untuk membicarakannya sepenuhnya. Yang jelas, aku nggak akan menggunakan kekerasan. Aku akan mainkan permainan ini dengan kecerdasan dan ketenangan. Aku cuma butuh bukti lebih kuat, dan aku butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Aku harus tahu pasti siapa yang sebenarnya ada di belakang Herlambang. Jawabku, menyembunyikan beberapa bagian dari rencanaku. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap kapan aja. Tapi jangan lupa,
kamu tidak sendirian. Sarah memberikan dorongan moral yang sangat aku butuhkan. Terima kasih, Sarah. Ucapku, merasa sedikit lega. Aku tahu dia akan mendukungku apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai bergerak lebih hati-hati. Aku mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Aku mulai mengawasi setiap langkah suamiku, mengamati siapa yang dia temui, dan apa yang dia lakukan ketika aku tidak ada di rumah. Aku bahkan menyewa seseorang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Melati dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Tapi aku tidak hanya berhenti di situ. Aku tahu kalau aku harus memikirkan langkah berikutnya dengan hati-hati. Salah. Satu hal yang aku perhatikan adalah Pak Jamil, ayah Melati. Meskipun dia terlihat tenang, aku mulai melihat ketegangan di matanya. Ada sesuatu yang nggak beres. Aku bisa merasakannya. Pak Jamil adalah pengusaha kaya dan cukup berpengaruh. Dia selalu terlihat seperti orang yang tahu segalanya. Jadi, ketika aku mendengar dari beberapa orang di sekitarku bahwa Pak Jamil mulai mempertanyakan hubungan Melati dengan suamiki, aku jadi semakin tahu kalau ada peluang itu. Aku pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Pak Jamil dengan alasan mencari tahu lebih banyak tentang kemungkinan kolaborasi bisnis. Tapi dalam hati, aku sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Hari itu, aku mengatur pertemuanku dengannya di restoran mewah di pusat kota. Pak Jamil datang dengan sikap formal seperti biasanya. Larasati, terima kasih sudah menghubungi saya. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Pak Jamil sambil duduk. Aku tersenyum ramah, mencoba membuat suasana santai. Sama-sama Pak Jamil. Sebenarnya, saya ingin berbicara tentang beberapa peluang bisnis, tapi mungkin ada hal lain yang bisa kita diskusikan. Sahutku. Pak Jamil mengangguk, matanya terlihat agak curiga. Sepertinya dia merasa ada yang nggak biasa dengan pertemuan kami saat itu. Tentu, apa yang kamu pikirkan? Jawabnya. Aku menatapnya dengan serius, tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengorek lebih dalam. Saya rasa Anda sudah mendengar tentang hubungan Melati dengan Herlambang, kan? Tanyaku dengan tenang. Pak Jamil terlihat terkejut, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Saya tahu beberapa hal. Jawabnya, suaranya sedikit terbata. Tapi saya lebih baik tidak ikut campur terlalu jauh. Lanjutnya, aku tersenyum, walaupun hatiku berdebar. Pak Jamil, saya rasa Anda sudah mulai curiga dengan hubungan mereka, kan? Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda tahu apa yang terjadi. Ucapku. Pak Jamil terdiam. Aku bisa melihat jelas bahwa dia sudah mulai merasa khawatir. Mungkin dia belum tahu seluruh kebenarannya, tapi dia mulai menyadari bahwa ada yang salah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, Larasati. Ucapnya pelan. Saya hanya berharap semuanya ini tidak berakhir dengan kerusakan yang lebih besar. Jawabku. Dengan tenang, aku terus mengajak Pak Jamil berdiskusi malam itu. Keesokan harinya seperti biasa, terasa begitu sepi. Suamiku semakin jarang di rumah, dan jika dia ada, dia lebih banyak menyendiri. Melati pun semakin terang-terangan mendekatinya, menebarkan senyumnya yang manis setiap kali dia bertemu denganku, seperti ingin mengatakan, lihatlah Larasati, akulah yang menang. Tapi aku nggak peduli lagi. Aku sudah memutuskan untuk tidak akan membiarkan diriku hancur lebih dalam. Meskipun dalam hatiku sakit, tapi aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat semuanya berakhir adalah dengan cara yang aku pilih, bukan yang mereka tentukan. Akhirnya, aku mendapat kabar yang sudah aku tunggu-tunggu. Sarah meneleponku pagi itu dengan suara yang hampir nggak bisa disembunyikan. Terlalu cemas, terlalu mendalam. Larasati, kamu harus dengar ini. Melati dan suamimu akan menikah. Akhirnya Sarah ngomong terus terang kalau suamiku dan Melati akan menikah. Aku bisa merasakan bagaimana darahku mendidih saat mendengarnya. Aku memegang ponselku dengan erat, berusaha menahan diri agar nggak langsung meledak. Apa? Sahutku dengan suara bergetar.
berusaha tetap tenang. Ya, mereka akan menikah. Melati sudah ngomong langsung ke aku. Sakit banget tahu nggak Larasati? Dia ngomong kayak gitu. Tapi aku rasa kamu harus tahu ini. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Suamiku dan Melati akan menikah. Tentu saja, aku sudah mencium bau itu sejak lama. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Sarah, aku merasa semuanya semakin nyata. Aku duduk di sofa, terdiam beberapa detik, mencoba meredakan emosi yang mulai menyeruak. Suamiku sudah memutuskan, dan sepertinya dia benar-benar nggak peduli lagi denganku. Aku ingin sekali tahu lebih banyak, ingin memastikan semuanya. Aku tahu saatnya semakin dekat, dan aku juga tahu aku harus bermain dengan cerdik. Tapi kali ini, aku nggak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku sudah lelah menunggu. Aku harus mengambil langkah selanjutnya, untuk memastikan mereka semua tahu siapa yang sebenarnya menguasai permainan ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil. Suamiku semakin sibuk, lebih banyak menghabiskan waktu dengan Melati, dan aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Tapi aku nggak mau kehilangan kendali. Aku merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mereka nggak akan pernah sangka. Dan pada suatu sore, Melati mengirim pesan yang cukup menggangguku. Larasati, aku ingin bicara. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Tulisnya. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan semua yang aku rasakan. Seperti biasanya, aku membalas dengan hati-hati, dengan senyum kecil yang tersembunyi. Apa yang ingin kamu katakan? Melati. Jawabku berusaha tetap tenang. Beberapa jam kemudian, Melati meneleponku. Suaranya terkesan tegang, tetapi aku bisa mendengar sedikit kemenangan di baliknya. Larasati, aku ingin memberitahumu secara langsung. Aku dan Herlambang, kami akan menikah. Aku rasa sudah waktunya kamu tahu semuanya. Aku hampir tertawa mendengarnya. Melati benar-benar yakin kalau aku akan menyerah begitu saja. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan, tapi aku nggak akan menyerah begitu saja. Aku sudah bersiap-siap untuk langkah besar ini. Aku mengerti. Jawabku pelan. Kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Aku nggak akan menghalangi. Melati tampaknya sedikit terkejut dengan jawabanku. Kamu nggak marah. Kamu nggak merasa kecewa. Sahut Melati. Aku tersenyum tipis. Kecewa? Tentu saja aku kecewa, Melati. Tapi aku juga tahu kalau ini sudah lama terjadi. Ini bukan sesuatu yang baru. Jawabku. Melati terdiam. Aku tahu dia nggak mengharapkan jawabanku seperti itu. Dia mungkin berpikir kalau aku akan menangis atau berteriak, tapi aku nggak akan memberi dia kepuasan itu. Aku harap kamu bisa merelakan semuanya, Larasati. Karena Herlambang adalah milikku sekarang. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Aku menahan tawaku. Oh, aku akan merelakannya, Melati. Tapi kamu akan tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Kembali, aku memutuskan panggilan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Melati berpikir kalau dia sudah menang. Tapi aku tahu satu hal. Permainan ini belum berakhir. Aku bisa merasakan perubahan dalam diriku. Keputusan untuk bertahan hidup ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kekuatan dan kendaliku. Dan aku nggak akan membiarkan mereka menertawakanku lagi. Kali ini, giliran aku yang akan memainkan kartu yang lebih besar. Hari pernikahan suamiku dan Melati akhirnya tiba. Aku bisa merasakan detak jantungku yang lebih cepat dari biasanya, bukan karena cemas atau takut, tetapi karena antusiasme yang luar biasa. Semua orang, termasuk suamiku dan Melati, mereka semua mungkin berpikir kalau mereka telah mengatur semuanya dengan sempurna. Mereka berpikir mereka bisa menjalani hidup bahagia mereka tanpa ada yang akan mengganggu. Tapi mereka salah. Ini adalah hari di mana aku akan mengungkapkan siapa yang sebenarnya menguasai permainan ini. Pernikahan itu digelar di sebuah gedung mewah,
tempat yang sudah dipilih Melati dengan cermat. Aku tahu, dia ingin semuanya sempurna tanpa gangguan. Tapi, aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Aku mengenakan gaun hitam elegan dengan riasan sederhana, namun tegas. Aku tidak ingin ada yang tahu siapa aku sebenarnya sampai saat yang tepat tiba. Aku duduk di antara tamu undangan, menikmati perasaan mendalam yang bercampur aduk. Aku tahu semua mata tertuju pada pengantin baru, Herlambang dan Melati, yang terlihat begitu bahagia. Tapi aku juga tahu, semuanya akan berubah begitu aku berbicara. Akhirnya, setelah acara berjalan lancar, momen yang paling ditunggu pun tiba. Suasana gedung mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, termasuk Herlambang dan Melati yang wajahnya pucat bagai patung. Aku memegang mikrofon dengan erat, senyum tipis mengambang di bibirku. Di balik gaun hitam yang elegan, jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah getar kemenanganku, sebelum kalian semua memberi restu untuk pernikahan ini. Ucapku dengan suara lantang. Ada baiknya kalian semua tahu kebenarannya. Ucapku seraya menambil kertas dari tas kecilku. Aku mengeluarkan struk restoran mahal yang telah aku simpan selama ini, lalu mengacungkannya ke arah Herlambang. Ini tanggal di hari Jumat di minggu yang lalu, saat kamu bilang padaku sedang lembur. Tapi faktanya, kamu sedang makan malam romantis bersamanya. Ucapku seraya jari telunjukku menunjuk Melati yang gemetar. Keributan mulai terdengar. Beberapa tamu mulai saling berbisik, banyak kamera handphone mulai merekam. Tapi aku belum selesai. Dari saku, aku ambil print out pesan teks antara Herlambang dan Melati, yang aku dapat dari investigasiku secara diam-diam. Lihat sendiri, aku kangen pelukanmu, sayang. Ini dikirim Herlambang di malam ketika dia kabur dengan alasan rapat. Aku melempar-lemparkan bukti-bukti itu ke arah pasangan pengantin. Kertas-kertas beterbangan seperti hujan pengkhianatan. Herlambang mencoba mendekatiku. Wajahnya merah padam. Larasati, ini bukan tempatnya. Ucapnya, bukan tempatnya. Potongku dengan suara menggema. Kamu menjadikan rumah kita panggung sandiwara, Herlambang. Kamu pikir aku tidak tahu saat kamu ganti kode ponselmu? Atau saat kamu keluar malam dengan alasan proyek dadakan? Aku menatap Melati yang mulai menunduk. Dan kamu, Melati, sekretaris cantik yang haus pengakuan. Apa kabar ayahmu, Pak Jamil? Sudah tahu belum kalau putrinya merusak rumah tangga orang? Seketika, sorot mata Pak Jamil yang duduk di barisan paling depan terbelalak. Aku sudah surati dia sebelumnya tentang rencana pernikahan ini, tapi kini muka marahnya mengarah ke Melati. Apa maksudmu, Larasati? Tanyanya gemetar. Tanyakan langsung pada putri Anda, Pak. Atau mungkin pada calon menantu yang masih sah menjadi suami saya. Ucapku dengan tersenyum getir dan mengacungkan surat nikah yang aku simpan dengan rapi. Pernikahan hari ini adalah kebohongan. Mereka bukan hanya selingkuh, tapi juga bermain dengan hukum. Ucapku penuh percaya diri. Kepanikan melanda panggung. Melati menangis histeris, merobek kerudung pengantinnya. Herlambang berteriak pada staf keamanan untuk menghentikanku. Tapi tamu-tamu sudah mulai berdesakan mendekat, memprotes. Di tengah keributan, Sarah muncul dari kerumunan, memeluk bahuku. Kamu harus kuat, Larasati. Mereka pantas mendapatkan ini semua. Ucap Sarah menguatkanku. Aku memandang Herlambang untuk terakhir kalinya. Matanya yang dulu aku puja kini dipenuhi keputusasaan. Untuk informasi, Herlambang, surat cerai sudah aku ajukan kemarin. Tapi bukan aku yang akan keluar dari rumah kita. Kamu dan Melati yang harus pergi. Dan semua aset kita sudah aku freeze. Coba cek rekeningmu. Ucapku pada Herlambang untuk terakhir kalinya. Langkahku mantap meninggalkan gedung itu. Teriakan, tangisan, dan sorak-sorai Sarah terdengar di belakangku, menjadi musik kemenangan bagiku. Di luar, langit cerah ironis. Aku menarik nafasku dalam untuk menghirup aroma kebebasanku. 6 bulan, kemudian
Aku duduk di kantor baruku yang minimalis, memamerkan desain interior untuk klien ternama. Foto pernikahan Herlambang dan Melati yang gagal itu kini jadi bahan tertawaan media. Sementara Pak Jamil menarik semua investasi di perusahaan Herlambang. Bagaimana kabar Melati? Kabarnya dia pindah ke kota kecil. Untuk menghindari aib waduk Bu Larasati, ada paket untuk Anda. Ucap seorang sekretaris muda seraya menaruh kotak di meja. Di dalamnya, ada cincin kawin dari Herlambang dan secarik surat. Aku salah. Bisakah kita bicara, Larasati? Aku tersenyum dan melemparkan cincin itu ke tempat sampah. Di jari manisku, berlian Solo berkilau, hadiah untuk diriku sendiri. Akhirnya, aku bisa belajar. Kesempurnaan sejati bukan tentang menjaga ilusi, tapi keberanian menghancurkan topeng untuk menciptakan ulang diri sendiri. Itulah pembalasan untuk suamiku yang berani macam-macam dengan seorang istri yang selalu menurut. Tetapi dia salah dalam menilaiku. Dia pikir aku yang menurut itu karena takut. Padahal, aku menurut itu karena baktiku pada suami. Semut saja kalau diinjak akan berusaha menggigit, apalagi Larasati yang juga terpelajar. Rasakan kesengsaraan yang telah kamu rencanakan Herlambang. Dan kamu juga Melati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.